Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rajab, NIM 2304411-207, ingin menjelaskan materi kartografi dan pengindaran jauh. Yang pertama, apa itu kartografi? Kartografi adalah ilmu yang mempelajari tentang pembuatan peta. Kata kartografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu chartis, yang berarti peta, dan graphein, yang berarti menggambar atau menulis. Dalam kartografi, informasi geografis diubah menjadi representasi visual yang dapat dipahami oleh manusia. Ada pula tujuan kartografi, yaitu untuk menggambarkan dan menyajikan informasi geografis secara akurat dan efektif. Peta yang dihasilkan oleh kartografi dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti navigasi, penelitian geografi, perencanaan perkotaan, dan pemetaan sumber daya alam. Sejarah kartografi sendiri telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Pada zaman kuno, manusia mencoba untuk menggambarkan bentuk bumi dan wilayah-wilayah yang ada di dalamnya. Salah satu contoh peta tertua yang ditemukan adalah peta tertua di dunia yang dibuat pada sekitar tahun 6000 Masehi di wilayah Mesopotamia. Selama berabad-abad, teknik dan metode dalam pembuatan peta terus berkembang. Pada abad ke-16, Gerardus Mercator, seorang kartografer terkenal, mengembangkan proyeksi Mercator yang masih digunakan hingga saat ini. Proyeksi ini memungkinkan peta di dunia yang datar untuk digunakan dalam navigasi laut. Ada pula proses pembuatan peta melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu data geografis dikumpulkan melalui survei lapangan, pemetaan udara, atau penginderaan jauh. Kemudian data tersebut diolah dan direpresentasikan dalam bentuk grafis menggunakan perangkat lunak khusus. Setelah itu dilakukan proses generalisasi, yaitu penyederhanaan dan penghilangan detail yang tidak penting. Hal ini dilakukan agar peta tidak terlalu rumit dan sulit dibaca. Selanjutnya, peta diatur sesuai dengan skala yang ditentukan sehingga ukuran dan proporsi objek yang ada di peta sesuai dengan ukuran sebenarnya yang ada di lapangan. Terakhir, peta dicetak dan disebarkan kepada pengguna. Peta dapat dicetak dalam berbagai bentuk, seperti kertas, peta digital, atau peta interaktif yang dapat diakses melalui internet. Peran kartografi dalam kehidupan sehari-hari. Kartografi memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Peta digunakan untuk membantu navigasi di jalan raya, memetakan rute perjalanan, dan mencari lokasi tertentu. Peta juga digunakan dalam perencanaan kota dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, peta juga digunakan dalam bidang penelitian geografi dan ilmu lainnya. Peta membantu para peneliti untuk memahami pola dan hubungan spasial antara berbagai fenomena geografis. Peta juga digunakan dalam pemetaan sumber daya alam, seperti lahan pertanian, pemetaan hutan, dan pemetaan cadangan mineral. Yang berikutnya, pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut, atau dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Contoh penginderaan jauh antara lain satelit pengamatan bumi, satelit cuaca, memonitor janin dengan ultrasonik, dan wahana luar angkasa yang memantau planet dari orbit.
Ada pula komponen-komponen penginderaan jauh. Yang pertama, sumber tenaga. Yang kedua, atmosfer. Lalu, interaksi antara tenaga dan objek. Yang keempat, sensor dan wahana. Lalu, perolehan data dan penggunaan data. Ada pula manfaat penginderaan jauh, yaitu mulai dari pengolahan dan analisis data citra satelit, foto udara, foto small format, dan komponen pasut laut, pengolahan data, integrasi GIS, dan fotogrametri, pengamatan sifat fisis air laut, pengamatan pasang surut air laut dan gelombang laut, pemetaan perubahan pantai, abrasi, sedimentasi, dan lain-lain. Kelemahan penginderaan jauh yaitu memperoleh citra foto maupun citra non-foto. Selain itu, tidak semua parameter kelautan dan wilayah pesisir dapat dideteksi dengan teknologi penginderaan jauh. Hal ini disebabkan karena gelombang elektromagnetik mempunyai keterbatasan dalam membedakan benda yang satu dengan benda yang lain. Tidak dapat menembus benda padat yang tidak transparan. Daya tembus terhadap air yang terbatas. Seperti itu penjelasan saya tentang kartografi dan penginderaan jauh. Jika ada salah, mohon maaf, dan sekian, terima kasih.